Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, magang dan studi independen bersertifikat batch 3 telah dibuka. Fakultas Ilmu Komputer UB menggelar sosialisasi kepada mahasiswa. Koordinator MBKM Filkom UB, Intan Sartika Eris Magfiro memaparkan bahwa MSIB ini merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan SDM antara permintaan industri dengan lulusan dari perguruan tinggi. Sebanyak 800 lebih perusahaan terlibat menjadi mitra dalam program MSIB Batch 3 ini. Mana saja mitra perusahaan yang kemudian menawarkan posisi, ya, menawarkan vacancy untuk kegiatan ini, ada banyak sekali dan di berbagai bidang, ya. Beberapa dari mahasiswa kita juga diterima di perusahaan-perusahaan yang logonya tercantum di sini. Kemudian ini tujuannya dari kegiatan magang, ya. Mereka sifatnya nanti akan ada project based learning, berinteraksi langsung dengan tim dalam perusahaan. Sebagian besar dari yang berlangsung di semester genap saat ini juga dilaksanakan langsung di kantor, jadi sifatnya offline. Tapi ada juga yang masih dilaksanakan secara online. Untuk output akhirnya, kalian akan mendapatkan sertifikat dan dikeluarkan oleh mitra industri di mana kalian magang. Kemudian untuk kegiatan magang industri ini, ada kemungkinan juga jika performa kalian bagus, kalian juga akan mendapatkan kesempatan untuk melamar pekerjaan di situ dengan mungkin jalurnya fast track, ya, karena tim di sana, mentor kalian mungkin merekomendasikan kalian karena kinerjanya bagus bisa mendapatkan posisi setelah kalian lulus, gitu. Untuk yang studi independen ini pembelajarannya sifatnya mandiri, self-paced learning, kemudian kalian nanti akan ada sesi sinkronnya, ya, tetap ada meskipun belajarnya melalui learning platform, ya, ada website khusus di mana kalian bisa mengambil suatu course, ada kuis, ada tugas di situ, tetap ada sesi pembelajaran yang sifatnya sinkron. Nanti kalian bisa diskusi dengan mentor kalian maupun dengan mahasiswa lain yang sama-sama mengikuti studi independen. Kemudian untuk pembelajarannya ini nanti biasanya juga akan ditambah, gitu ya, dengan ada studi kasus atau project, lalu juga bisa ada yang namanya sertifikasi, ya. Jadi kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian yang biasanya sertifikasi kompetensi ini nilainya itu jutaan, hanya untuk mendaftarnya saja itu nilainya jutaan. Tapi dengan kalian mungkin mengikuti beberapa program studi independen, kalian bisa mendapatkan sertifikat kompetensi tertentu tanpa harus membayar. Nah, kita masuk ke kriterianya, dan ini yang perlu untuk teman-teman perhatikan. Ada kebijakan yang berlaku di Dikti dan ada kebijakan yang berlaku di Universitas Brawijaya dan ada kebijakan yang berlaku di fakultas. Jadi tentunya yang bisa mengikuti ini adalah mahasiswa yang harus aktif, tidak boleh sedang mengambil cuti, tidak boleh sedang mengambil terminal, mulai dari D2, D3, S1, gitu ya, baik dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Pelaksanaan programnya, baik, ini yang perlu diingat, ya. Jadi untuk mahasiswa program sarjana, gitu ya, yang S1 paling rendah semester 5. Berarti, ya, saya boleh dong, kalau misalnya saat ini saya semester 4, berarti semester depan saya boleh dong ikut program MSIB. Mohon maaf, kebijakan di universitas karena sampai semester 5 ini masih ada mata kuliah wajib, teman-teman tidak bisa mengikuti MSIB. Jadi semester yang bisa mengikuti MSIB pada semester ganjil mendatang adalah semester 7, 9, 11 kami sama sekali tidak menyarankan dan juga biasanya tidak akan mendapatkan persetujuan dari ketua program studinya untuk mengikuti karena diharapkan untuk bisa segera fokus skripsi.
Kabar baik datang dari program studi S1 Psikologi FISIP UB yang telah berhasil meraih predikat unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ketua Prodi S1 Psikologi Faizah menyampaikan bahwa persiapan akreditasi sudah dilakukan sejak 3 tahun sebelumnya. Ia mengapresiasi kerja keras timnya yang membuat seluruh proses akreditasi berjalan dengan lancar. Gimana Prodi sudah akhirnya ya Bu ya mendapatkan ini kayak reka akreditasi nggak Bu ya, dapat akreditasi setelah memang sudah waktunya akreditasi sudah habis. Ya. Nah itu bagaimana Ibu tanggapannya Ibu? Ya, jadi program studi S1 Psikologi UB ini keputusan predikat unggul itu memang baru kami dapatkan minggu ini. Dengan predikat unggul, tapi dalam prosesnya memang sudah dipersiapkan dari 3 tahun sebelumnya. Begitu prosesnya. Jadi di psikologi ini sudah membentuk tim ad hoc inti yang itu mempelajari komponen-komponen yang ada di dalam akreditasi 19 standar. Dan ketika tidak memenuhi itu direkomendasikan masuk dalam program kerja departemen dan program studi. Itu sehingga komponen-komponen yang dibutuhkan di 9 standar itu dapat terpenuhi. Begitu ceritanya. Jadi memang sudah kita persiapkan kepada finishing, cross check data dan pembuatan borang dengan membahasakan yang tepat sebagaimana kebutuhan dan ketentuan dari akreditasi 9 standar. Begitu. Bu, kalau boleh tahu 9 standar itu mencakup apa saja Ibu? 9 standar akreditasi sekarang itu memang mencakup aspek yang lebih spesifik dari 7 standar yang sebelumnya. Jadi mulai dari penjelasan visi misi, turunan dari universitas fakultas sampai dengan program studi, terus tata pamongnya itu yang bagaimana di UB ini termasuk fakultas dan departemen. Terus juga bagaimana pengelolaan terhadap mahasiswa, pengelolaan terhadap sumber daya manusianya, mulai dari dosen maupun tendik, sampai dengan kurikulum penelitian itu juga secara tersendiri seperti apa yang dilakukan dosen dan bersama mahasiswa, pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen secara mandiri dan kepada mahasiswa, termasuk output yang sudah diperoleh oleh dosen-dosen dan mahasiswa. Pemirsa, cuaca dingin yang akhir-akhir ini melanda Malang di pagi hari merupakan fenomena alam yang lumrah dan biasa terjadi. Peristiwa ini disebabkan oleh puncak musim dingin di Australia yang menyebabkan sebuah fenomena yang disebut sebagai angin monsun dingin Australia. Angin yang sifatnya kering dan dingin kemudian mengalir ke beberapa daerah di Indonesia bagian selatan seperti Pulau Jawa, Pulau Bali hingga Nusa Tenggara. Jadi kalau kita akhir-akhir ini kok kita mendapatkan malam dingin menjelang pagi, siang pun juga masih dingin. Kenapa itu? Nah ini sebetulnya adalah bisa dikatakan juga sebuah peristiwa biasa, tapi juga ada hubungannya yang berion dan sebagainya. Nah peristiwa biasanya gimana? Karena kita ini sedang menghadapi puncak-puncaknya musim kemarau. Puncak musim kemarau di sekitar kita itu adalah antara Juli sampai September. Saya pernah punya pengalaman di Australia itu. Ini kan memang matahari ada di utara. Di utara itu memang Juli, pada saat Juli itu betul-betul winter yang sangat
parah, tinggi sekali, sehingga dingin sekali, dan kita tuh sampai pecah-pecah, bibir pecah-pecah, kering, karena saya hidupnya di daerah semi tropik area di daerah North Queensland, itu sangat dingin sekali. Nah, dari situ memang menjelang puncak musim dingin itu adalah hampir di sebelah selatan itu akan merasakan ini. Kenapa? Karena saat ini di daerah belahan selatan yaitu Australia itu juga sedang puncak-puncaknya dingin. Puncak-puncaknya dingin itu akibatnya apa? Di sana massa udara itu akan berat, padat ya. Nah, yang dinamakan biasanya ada yang gunakan ini monsun dingin Australia. Nah, monsun dingin Australia itu akibatnya sana dingin, udara dingin, karena padat akhirnya mengalirlah ke daerah kita. Nah, ke daerah kita yaitu daerah-daerah selatan, Pulau Jawa, Pulau ke arah timur, Pulau Bali sampai Nusa Tenggara itu hampir semuanya dingin banget. Ditambah yang kedua, karena sekarang musim kemarau, sehingga jarang sekali adanya uap air dan juga air yang ada di atmosfer kita. Sehingga akibatnya apa? Sebetulnya kan panas matahari itu masuk ke bumi, datang ya, nanti terus sebetulnya kan dipantulkan lagi bangkul panas itu, dipantulkan lagi karena tidak adanya halangan di atas, nggak ada awan, nggak ada apa, maka pantulan panas ini akhirnya bablas naik ke atmosfer, tidak terperangkap. Nah, kita kadang-kadang sering masa gerah itu karena terperangkap banyaknya asap yang nanti panas udara dari bumi, permukaan bumi akan dipantulkan lagi, terperangkap, nanti akan terperangkap di dalam itu, sehingga kita kadang-kadang merasa gerah atau sumuk dan sebagainya. Itu sebetulnya fenomenanya. Kalau kita saat ini panas yang di bawah ini diarahkan ke atas, nggak ada yang menghalangi di atas, sehingga ya terus bablas. Itu sebenarnya fenomena seperti itu. Ini akan berlangsung sampai September, tapi puncak-puncaknya memang pada bulan Juni ini. Jadi nanti berlangsung daerah selatan ini memang akan dingin gitu. Jadi yang menjebak panas itu sekarang sangat berkurang, betul itu. Apa yang menjebak panas itu? Pertama adanya awan, kedua asap. Asap itulah yang juga menyebabkan panas. Kan matahari, gelombang panas matahari yang panjang, gelombang panjang itu ya masuk ke bumi, diserap. Tapi pagi hari itu sebetulnya panas itu adalah dikeluarkan lagi, malam hari itu dikeluarkan lagi karena untuk menjaga kestabilan suhu di permukaan bumi dikeluarkan. Nah, ternyata dikeluarkan kok nggak balik lagi, berarti kan di atas itu adalah nggak ada penghalang, artinya apa? Nggak ada awan, asapnya juga sedikit dan sebagainya. Itu sebetulnya juga hal positif. Jadi ya, artinya kita sebetulnya sudah akan kembali lagi, mudah-mudahan kembali ke tahun-tahun dulu, 90-an, 80-an dulu, kalau sore itu kita sudah merasakan dingin, malam dingin, dan kalau menjelang sampai pagi, kalau siang itu tidak terlalu gerah karena panas tidak terjebak. Berkenaan dengan dinginnya suhu di Malang menjelang pagi hari, pakar geofisika dari FMIPA UB Profesor Adi Susilo mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, terlebih jangan sampai dikaitkan dengan hal-hal mistis. Selain itu, Profesor Adi juga mengimbau agar masyarakat menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, sebab fenomena ini akan berlangsung hingga September ke depan, meskipun puncaknya ada pada bulan Juli ini. Ya, masyarakat cuaca ekstrim ini jangan dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Yang pertama ya, ini adalah gejala alam biasa mungkin, dan yang kedua makan, jangan sampai tidak mau makan, karena sekarang ini ya makan terutama yang bergizi, banyak sayuran, buah dan sebagainya, itu supaya menjaga kesehatan kita. Dan yang ketiga, kita jalan saja bahwa ini adalah sebuah proses alam, dan kalau kita ngerti ini adalah sekarang
bumi kita itu relatif lebih bersih dari beberapa tahun yang lalu yang banyak asap dari baik kendaraan maupun pabrik dan yang lainnya yang menjebak kita. Dulu yang kita takutkan adalah global warming atau pemanasan global, sekarang nampaknya sudah mulai berkurang karena dengan adanya pandemi itu tidak terjebak itu panas. Jadi jalani mengalir saja, tetapi juga tetap hati-hati menjaga kesehatan tersebut. Universitas Brawijaya menjadi tuan rumah Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau ONMIPA Perguruan Tinggi tahun 2022. Data Pusat Prestasi Nasional, sebanyak 3.854 peserta dari seluruh Indonesia mengikut serta dalam Olimpiade ini. Pada tanggal 28 hingga 29 Juli 2022 dilaksanakan seleksi di tingkat wilayah, dan pada September mendatang final ONMIPA akan digelar secara luring di Universitas Brawijaya, seperti yang dituturkan oleh Ketua Panitia ONMIPA UB Ratno Bagus Edi Wibowo berikut ini. Sejumlah peserta alhamdulillah yang tercatat, yang dicatat oleh Puspersnas dan dilaporkan dan diberitahukan kepada kami ada sejumlah 3.854 peserta dari seluruh Indonesia. Untuk itu terima kasih. Yang pertama, Universitas Brawijaya dipercaya sebagai tuan rumah Olimpiade Nasional MIPA tahun 2022. Insya Allah Universitas Brawijaya akan selalu mensupport seluruh rangkaian kegiatan Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan tahun 2025 ini. Kepada para peserta, kami mengharapkan berusahalah yang sungguh-sungguh dan sekuat tenaga sehingga kita nanti bisa berjumpa kembali pada final yang insya Allah akan kita agendakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 September 2022 secara luring di Universitas Brawijaya. Pemirsa, data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Malang menunjukkan bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Malang kuartal kedua tahun 2022 mencapai 135 kasus, di mana 40 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Menanggapi tingginya angka kasus kekerasan seksual ini, dosen program Magister Kajian Wanita FHUB, Dr. Dia Al-Uyun menyebutkan bahwa di seluruh Indonesia angka kekerasan seksual juga tinggi. Adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual membawa harapan bagi korban agar kasusnya tertangani. Iya, terkait dengan bagaimana kemudian di Kota Malang dan juga di Malang sekitarnya begitu banyak kasus kekerasan seksual, itu sebenarnya bukan satu-satunya lokasi sebenarnya ya, karena di seluruh Indonesia sebenarnya situasinya kasus kekerasan seksual itu memang banyak dan fenomenanya seperti gunung es. Jadi apalagi kemudian setelah adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, banyak harapan dari korban supaya kasus kekerasan seksual yang sebelumnya terhenti itu bisa berproses lebih lanjut. Ketika perempuan mengalami kekerasan seksual itu prosesnya itu tidak akan langsung ibaratnya langsung bereaksi gitu ya. Tidak semua orang punya kapasitas seperti itu. Kadang-kadang dia masih menalar apa yang dilakukan itu. Masih masuk begitu, dia tidak nyaman. Bahkan di beberapa kasus begitu ya, meskipun dia tidak nyaman, dia tetap terdiam tapi dia menangis.
ya. Jadi kondisi freeze-nya beragam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi korban itu biasanya shutting down. Jadi kadang-kadang dia mengingat memori itu, kemudian dia menangis, dia histeris, kemudian dia tidak mengingat lagi. Jadi kondisi psikologisnya bisa sangat beragam ya. Barangkali yang bisa menerangkan ini nantinya adalah psikolog gitu ya. Yang saya pikir di kasus SPI itu psikolognya sangat tegas sekali untuk melihat, menilai begitu ya, mengasesmen bahwa memang terjadi kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik di dalam kasus tersebut begitu. Dan yang ketiga juga karena relasi kuasa, kita punya banyak patron-patron dalam pendidikan kita, apalagi pendidikan di tanah Jawa, kadang-kadang juga pendidikan istilahnya keagamaan itu kan kita tidak boleh menolak, kita harus patuh kepada guru gitu ya. Dan itulah yang kemudian terekam dalam benak anak-anak gitu ya. Dan juga yang keempat, ini pernah terjadi juga salah satu kasus kekerasan seksual di sebuah SMK militer gitu ya. Itu ternyata ada juga fakta bahwa kemudian korban-korban ini tidak tahu bahwa itu adalah kekerasan seksual sampai dia merasakan kesakitan. Jadi yang awal mulanya dia tidak tahu, tapi dia merasa tidak nyaman, itu saja yang dia rasakan. Tapi dia tidak tahu kalau itu yang dilakukan orang lain kepada dirinya itu merupakan kekerasan seksual gitu. Pemirsa, Fapet UB inisiasi kampus mandiri ternak lewat kuliah kerja nyata tematik yang diselenggarakan di Kabupaten Magetan. Lokasi ini dipilih karena Magetan menjadi salah satu gudang ternak di Provinsi Jawa Timur. Program yang telah dilakukan berfokus menggali dan mengembangkan potensi peternakan di Magetan dengan cara memberikan pelatihan, penyuluhan, dan kerja bakti di 40 desa. Ya, kalau kita melihat Kabupaten Magetan itu merupakan salah satu gudang ternak yang ada di Jawa Timur, ya, khususnya untuk ternak ruminansia, baik itu sapi potong, kemudian kambing dan domba, dan juga ternak-ternak unggas yang lainnya. Bahkan selain itu juga memiliki sumber ternak seperti hewan kelinci yang merupakan salah satu penyalur dalam satu sumber ternak kelinci yang ada di Jawa Timur. Sehingga kita dengan potensi peternakan yang sangat banyak tersebut, maka kita melakukan kegiatan KKN tematik yang ada di Magetan, yaitu dengan tema pengembangan kampung ternak mandiri. Harapan kita nanti di sana dengan adanya program ini, nanti kita secara berlanjut, secara bertahap kita bisa mengembangkannya untuk di masa depan. Kalau untuk program kerja, kita juga melakukan, ada program yang dilakukan di tingkat desa, kemudian ada program yang dilakukan di tingkat kecamatan, dan juga ada program yang dilakukan untuk tingkat kabupaten. Jadi kita membagi menjadi 3 bagian tersebut. Ya, untuk program yang di desa-desa umumnya kita membagi seperti untuk program kelas inspiratif, kemudian waktu kemarin kan ada kasus PMK sehingga kita mengadakan penyuluhan tentang penanganan PMK, kemudian membantu kegiatan di masyarakat. Tetapi yang paling utama adalah yang wajib dilakukan untuk di desa adalah menggali potensi peternakan yang ada di desa tersebut. Kemudian yang untuk di tingkat kecamatan, kita mengadakan pelatihan budidaya madu serta pemanfaatannya. Kemudian kita mengadakan pelatihan budidaya kelinci dan olahannya, dan kemudian kita juga mengadakan pelatihan tentang budidaya maggot dan juga cara pemasarannya. Sedangkan untuk di tingkat kabupaten, kita juga menyumbangkan lagu untuk pengembangan pariwisata khususnya berbasis peternakan, yaitu kita menyumbangkan lagu yang dengan judul Kampung Susu. Selain itu kita juga membantu dalam program pelaksanaan pemantauan hewan kurban yang ada di Kabupaten Magetan. Dengan adanya di sana kita rencana akan pengembangan juga
Kampung Kelinci ya, Kampung Kelinci, dan juga nanti peternakan Kampung Madu di sana. Jadi istilahnya di sana juga ada peternak madu. Kita rencananya harapan kita nanti bisa bersama-sama, kemudian berkoordinasi, kemudian bagaimana mengembangkan peternakan lebah madu yang ada di sana. Karena Magetan juga sumber tanamannya juga sangat banyak sekali, kemudian diversifikasi tanaman juga bagus untuk pengembangan tanaman madu. Sementara ini kita juga sudah bekerja sama dengan PT Kembang Joyo Sriwijaya, kemudian juga Ternak Nesia, kemudian PT Srea, kemudian PT Insekta, dan juga kemudian kita juga bekerja sama dengan PT salah satunya saya juga agak sedikit kelupaan ya, tapi yang pasti ada nanti bisa kita lihat di sana. Harapan kita nanti PT Perisai Pangan Indonesia di sana merupakan pengelola hasil produk olahan kelinci. Harapan kita nanti terintegrasi. Nanti kemarin PT Perisai Pangan sudah berusaha untuk mendirikan rumah potong kelinci yang ada di Desa Tanjung Sari untuk membantu pengembangan peternakan kelinci yang ada di desa tersebut. Kalau support dari Pemda sangat membantu kita dalam program pelaksanaannya, terutama mulai dari segi administrasi. Kita juga sangat dibantu, yang baik itu menghubungkan antara lembaga dinas-dinas terkait. Kita sangat terbantu, apalagi juga didukung oleh Kebakes Pangpol, Badan Keamanan dan Sosial Politik yang ada di Kabupaten Magetan, kemudian juga dengan Dinas Peternakan dan Perikanan sangat membantu kita dalam pelaksanaan KKN di sana. Kita sangat terbantu sekali, dan juga alhamdulillah masyarakat Kabupaten Magetan sangat ramah, sangat baik, menerima kami dengan sangat baik sekali. Ya, sementara ini kita ingin dari potensi ini nanti kita evaluasi bersama-sama. Setelah ini kita evaluasi bersama bagaimana hasilnya. Kalau bidang tercapai itu ada data-datanya bagaimana yang sudah tercapai. Kalau kita melihat 90% dari target utama kita itu sudah tercapai. Hanya tinggal nanti evaluasi pengembangan sampai, kalau bisa kita sampai 3 tahun ke depan tetap di Kabupaten Magetan ya, sehingga nanti upaya pengembangan kampung ternak mandiri kita tidak bisa mendirikan semuanya ya, minimal ada 1 atau beberapa desa yang kita bisa jadikan contoh contoh pembinaan, sehingga nanti harapan kita tema dari KKN ini bisa tercapai dengan baik. Bagi pecinta masakan Nusantara, warung kini menjadi salah satu wisata kuliner dengan masakan tradisional yang wajib dikunjungi. Warung ini menyajikan aneka macam menu masakan tradisional yang mengingatkan kita pada masakan rumah. Chef warung kini, Chef Dibio, mengatakan bahwa masakan di warung kini tidak menggunakan MSG, dengan perpaduan bahan dan bumbu menggunakan resep rahasia keluarga. Kami mengembangkan makanan Indonesia yang tradisional, benar-benar tradisional, jadi yang biasa kita nikmati di rumah. Di sini hampir semuanya kita familiar, dan makanan ini hanya biasanya cuma ada di rumah-rumah saja, di keluarga. Bahkan beberapa menu ini ada yang khusus dari resep dari keluarga saya kembangkan, dan ciri khas dari makanan tradisional yang dulu ya itu tanpa MSG. Jadi makanan kita yang ada di sini zero MSG. Tapi MSG rasa umami itu akan keluar kalau ada perpaduan dari bahan-bahan itu. Jadi akhirnya membuat rasa itu pas, enak, legit. Nah, itu bukan karena MSG, tapi karena memang resepnya, rempah-rempahnya, seasoningnya itu pas. Jadi rasanya seperti itu. Dan sekarang tren makanan tradisional, ya kan? Kita menggali makanan Indonesia itu sampai seumur hidup pun nggak bisa dikatakan nggak akan habis. Dan ada di sini salah satunya ini rawon rawon itu resep Indonesia yang bisa ditelusuri
1000 tahun yang lalu di Prasasti Taji. Ya, Prasasti Taji 901 Masehi. Jadi itu sudah ada. Jadi itu resep benar-benar yang tradisional Indonesia yang kita kembangkan di sini. Flavornya Indonesia sekali. Bahan-bahan yang ada adalah dari lokal semua. Ya, itu apa ya? Taste flavor tradisional gitu yang kita pengen kembangkan. Kembalikan makanan yang jadul, makanan kita waktu masih kecil, makanan ibu kita, makanan nenek kita, ya itu yang kita ingin kembangkan. Karena sekarang banyak yang tergerus, anak-anak muda nggak suka namanya pepes itu apa, nggak suka namanya sambal kecombrang itu apa, ya. Dan ini kita hidangkan dengan taste yang moderat, dengan bumbu-bumbu yang kita hasilkan dari sekitar kita, dan yang tagline kita no MSG itu ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.